Halo semuanya, aku Cerion Manurung. Di video ini aku bakal ngelanjutin cerita buku dari Second Heart karya Heru Putra. Jujur di bagian ini ceritanya makin kompleks dan emosional banget. Bukan cuma soal cinta, tapi juga ego, perasaannya dipendam, dan keputusan yang akhirnya nyakitin banyak orang. Sedikit ngingetin lagi, di awal cerita kita dikenalin sama 3 sahabat, Nico, Nabila, dan Laura. Jadi Nico sebenarnya diam-diam suka sama Nabila, tapi dia nggak pernah berani ngomongin perasaannya. Di sisi lain, Laura juga punya perasaan ke Nico, tapi dia memilih untuk tetap diam karena dia tahu Nico cuma fokus ke Nabila. Nah, konflik mulai muncul waktu Nabila ternyata punya hubungan dengan orang lain. Situasi itu bikin Nico akhirnya memutuskan buat pergi ke luar negeri dengan tujuan menjauh dan nenangin diri. Tapi setelah beberapa tahun berlalu, Nico balik lagi dan kali ini jelas dengan satu tujuan. Dia mau mendapatkan Nabila. Meskipun saat itu Nabila udah mau menikah. Masuk ke bagian lanjutan, konflik jadi makin kacau secara emosional. Di sini kelihatan banget Nico mulai kehilangan kendali. Dia masih sangat terobsesi sama Nabila, sampai sulit menerima kenyataan kalau Nabila sudah memilih orang lain. Di saat yang sama, sikapnya ke Laura juga jadi nggak jelas. Kadang dia dekat, bahkan sampai ngegoda secara fisik. Kayak lagi ngetes sesuatu, tapi tanpa benar-benar ngerti perasaan Laura. Dan di situ masalahnya mulai kelihatan. Buat Laura, ini jelas nyakitin. Dia selama ini diam dan bertahan, tapi malah merasa dipermainkan. Apalagi waktu Nico sempat mau menjodohkan dia sama orang lain. Itu bikin dia merasa perasaannya sama sekali nggak dianggap. Lama-lama Laura jatuh juga. Nggak cuma sedih, tapi dia sampai kehilangan harga dirinya. Dia bahkan ngelakuin hal-hal ekstrim cuma demi dapat perhatian Nico. Tapi tetap aja Nico nggak bisa balas perasaan. Sementara itu Nico juga makin nekat mengejar Nabila, sampai dia berani ngerendahin Franz, calon suami Nabila, dan berusaha nunjukin kalau dia lebih pantas. Bahkan Nico datang langsung ke Franz dan minta supaya Nabila diserahkan ke dia, sampai dia rela berlutut ke Franz. Di situ kelihatan banget dia udah kebawa emosi sampai nggak bisa mikir jernih lagi. Tapi justru situ kelihatan bedanya sama si Franz. Franz tetap tenang, dia nggak terpancing dan memilih menyerahkan semuanya ke keputusan Nabila. Akhirnya pernikahan tetap berjalan. Nico juga nggak jadi mengacau di pernikahan Nabila dan Franz. Di titik ini dia mulai belajar menerima kenyataan, walaupun jelas itu berat. Setelah itu Nico memilih pergi lagi ke luar negeri. Sedangkan di sisi lain, Laura yang paling banyak terluka akhirnya mulai menemukan titik balik. Dia mulai sadar kalau terus bertahan di perasaan yang gak dihargai cuma akan nyakitin dirinya sendiri. Dan kehadiran Morey jadi awal perubahan. Ada seseorang yang benar-benar peduli sama dia, dan dari situ Laura pelan-pelan bangkit. Bagian yang paling berkesan buat aku adalah saat Nico bersikap ambigu ke Laura dan seolah ngetes rasanya tanpa benar-benar ngerti apa yang dirasakan Laura. Menurut aku, ini bukan cuma soal cinta, tapi soal bagaimana seseorang bisa menyakiti orang lain tanpa sadar. Walaupun nggak tahu perasaan Laura, dampaknya tetap besar. Di sisi lain, ini juga nunjukin seberapa dalam perasaan Laura sampai dia rela kehilangan harga dirinya sendiri demi seseorang yang bahkan gak benar-benar melihat dia. Menurut aku ini bagian yang paling realistis, karena di kehidupan nyata juga banyak orang yang terjebak di posisi seperti ini. Dari cerita ini aku dapat beberapa pelajaran. Yang pertama, nggak semua cinta itu sehat. Kadang yang kita kira cinta ternyata cuma obsesi atau keinginan
untuk memiliki. Yang kedua, memendam perasaan yang terlalu lama tanpa kejelasan justru bisa bikin banyak masalah, bukan cuma ke diri sendiri tapi juga ke orang lain. Yang ketiga, penting banget buat menghargai perasaan orang lain, karena di cerita ini kita lihat Laura jadi korban dari perasaan yang gak dianggap. Dan yang terakhir, menerima kenyataan itu memang gak mudah, tapi itu bagian dari proses jadi lebih dewasa, seperti yang akhirnya dialami Nico. Secara keseluruhan, Second Heart adalah cerita yang penuh emosi dan cukup realistis menggambarkan hubungan manusia. Menurut aku, buku ini menarik karena nggak cuma bahas cinta, tapi juga sisi sakit dan rumit dari perasaan itu sendiri. Buku ini cocok dibaca remaja atau dewasa muda, karena ngasih gambaran kalau dalam hubungan, perasaan saja nggak cukup tanpa kedewasaan dalam bersikap.